أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali, Ihsan, Abi, Umi. Dulu waktu di pesantren Ihsan sedang ngaji. Hafid, Ali, Umi. Ali, Ihsan, Abi, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang terlontar terhadap saya terkait dengan definisi keberkahan. Menurut penjabaran para alim ulama, kata-kata berkah itu mengandung pengertian bahwa barakah adalah harta yang diinginkan oleh hampir semua hamba yang beriman. Karenanya orang akan mendapatkan limpahan kebaikan dalam hidupnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah atau berkah bukanlah cukup dengan mengucapkan, tetapi berkah barokah ialah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala yang ada, baik berlimpah atau sebaliknya berkurang. Itulah berkah atau barokah. Al-barokah yan tujidukum fit ta'ah. Berkah atau barokah adalah menambah taatmu kepada Allah. Atau berkah yang lain yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita menginginkan keberkahan dalam hidup ini. Lalu apa yang dinamakan hidup berkah? Hidup yang berkah bukan hanya sehat, tapi kadang sakit itu justru berkah. Sebagaimana Nabi Ayub, sakitnya menambah taat kepada Allah. Dan berkah itu tidak selalu umur panjang. Yang umurnya pendek tapi dahsyat layaknya Mus'ab bin Umair. Jadi umur yang berkah adalah umur yang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layaknya Mus'ab bin Umair walaupun umurnya tidak panjang, tetapi berkah, saudaraku. Kemudian tanah yang berkah itu bukan tanah karena paronama indahnya, tapi tanah yang berkah kadang tandus seperti Makkah, tapi keutamaannya di hadapan Allah tidak ada yang menandingi tanah Makkah tadi.
Begitu juga Madinah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Negeri Palestina adalah negeri yang berkah karena telah melahirkan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang berkah, tanah yang di dalamnya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya makanan yang berkah. Itu bukan komposisi gizi lengkap, tapi makanan itu mampu mendorong pemakainya menjadi lebih taat setelah makan. Makanan yang berkah adalah makanan yang mampu mendorong pemakainya atau pemakannya menjadi lebih taat kepada Allah setelah makan. Begitu juga ilmu yang berkah, bukan ilmu yang banyak, riwayat dan catatan kakinya. Tapi ilmu yang berkah adalah ilmu yang mampu menjadikan seseorang meneteskan keringat dan darahnya, beramal dan berjuang untuk agama Allah. Itu namanya ilmu yang berkah. Kalau kita introspeksi diri, apakah kita sudah memiliki ilmu yang berkah, makanan yang berkah, sehingga kita ketika makan kita berdoa Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Selanjutnya adalah penghasilan yang berkah. Penghasilan yang berkah juga bukan gaji yang besar, gaji yang ia terima banyak dan bertambah, tapi sejauh mana dia bisa menjadikan jalan rezeki bagi yang lain, dan semakin banyak orang terbantu dengan penghasilan kita. Namanya rezekinya berkah. Penghasilan di mana bisa menjadi jalan rezeki bagi orang lain, dan semakin banyak orang membantu dengan penghasilan kita. Yang terakhir adalah anak-anak yang berkah. Anak-anak yang berkah bukanlah ketika mereka lucu dan imut, tapi anak yang berkah ialah yang senantiasa taat kepada Robnya, yang bisa mengajak ayah dan keluarganya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itulah anak-anak yang berkah, yang senantiasa membawa dan mengucurkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waktu yang berkah. Bukan waktu yang digunakan untuk hura-hura, untuk senang-senang, jalan-jalan, main. Tapi waktu yang berkah adalah waktu yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh yang berkah, seperti mulut misalnya, bukan yang digunakan untuk menggunjing orang lain, tetapi mulut yang digunakan untuk senantiasa zikir, takarub, nyuruh kebaikan. Itulah mulut yang berkah, yang pada akhirnya hati yang berkah adalah hati yang senantiasa husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna keberkahan dalam hidup kita.
Semoga kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah sholawat yang mengajak hidup kita berkah, menjadi solusi agar hidup kita berkah, yang berbunyi, siapa yang ingin hidupnya berkah dan matinya mati husnul khotimah, ayo kerjakan sholat berjamaah, ayo kerjakan sholat berjamaah. Ini adalah satu jalan mencapai keberkahan hidup. Anak-anak yang membawa keberkahan adalah anak-anak yang rajin sholat berjamaah. Penghasilan yang berkah adalah penghasilan yang mendorong orang tersebut melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Istri yang berkah adalah istri yang mendorong suaminya untuk sholat berjamaah. Makanan yang berkah adalah makanan yang mendorong pemakannya untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Waktu yang berkah adalah waktu yang di dalamnya ada sholat berjamaah. Pribadi yang berkah adalah pribadi yang membawa dirinya dan masyarakatnya untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholawat tadi bukan hanya membawa keberkahan sholat jamaah, tetapi membawa husnul khotimah. Husnul khotimah berarti umur yang berkah, umur yang membawa husnul khotimah. Demikian apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah tentunya dari kelemahan. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.